Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer, dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer, atau informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu hal penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer. Ini merupakan satu kabar gembira, kabar sukacita untuk seluruh Bapak Ibu honorer. Ini terutama Bapak Ibu honorer tenaga administrasi sekolah. Disampaikan bahwa tenaga administrasi sekolah layak diangkat jadi P3K 2024, yaitu P3K penuh waktu. Tentu ini adalah satu hal yang perlu kita simak bersama, apakah hal ini benar ataupun tidak. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan informasi ini, saya mengajak seluruh Bapak Ibu, mari kita simak informasinya sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. jpnet.com memuat satu informasi terkait dengan harapan para honorer, terutama para honorer tendik, yaitu honorer tenaga kependidikan, atau Bapak Ibu honorer tenaga administrasi di sekolah. Disampaikan bahwa Ketua Solidaritas Nasional Wiyata Bakti Indonesia SNWI, Tendik Provinsi Riau Eko Wibowo, tidak sepakat bila honorer teknis administrasi diangkat P3K paruh waktu. Ini suatu hal yang wajar disampaikan Bapak Ibu karena pada dasarnya honorer teknis administrasi itu benar-benar juga sebagai honorer yang sudah mengabdi di negeri ini. Dia menyebutkan tenaga kependidikan dalam arti tendik seperti tata usaha, pustakawan, laboran, operator, penjaga sekolah, pegawai klinik UKS, satpam seharusnya diangkat P3K penuh waktu. Alasannya, tugas mereka tidak bisa hanya sejam atau 2 jam saja. Mereka bahkan bisa bekerja lebih dari 8 jam sehari. Itu kenyataan dan fakta yang real di lapangan. Bahwa para honorer teknis administrasi bekerja sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan dan bahkan lebih dari 8 jam per hari. Kami menyarankan agar Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, membedakan honorer tendik ini dengan lainnya. Rata-rata sekolah di Indonesia belum secanggih yang dibayangkan pemerintah. Ini tutur Ekowi, sapan akrabnya kepada jpn.com pada hari Senin 6 November 2023. Dia mengungkapkan para tendik ini memiliki SK Dinas Pendidikan, sehingga seharusnya diprioritaskan diangkat pada seleksi P3K 2024 tahun depan. Mereka juga jantungnya sekolah, posisinya sangat penting dalam menyelesaikan administrasi dengan sebaik mungkin. Jika pemerintah mengeyel untuk mengalihkan ke sistem paruh waktu, Ekowi memastikan akan banyak pekerjaan administrasi yang terbengkalai. Kami berharap kepada Menpan RB untuk mengangkat tendik menjadi ASN P3K 2024, ujarnya. Pada dasarnya juga perlu kita ketahui bersama bahwa para honorer tenaga kependidikan dan tendik ini sepaket dengan para honorer bidang pendidikan, yaitu guru. Ya, satu lokasi kerja, satu tempat kerja, hanya beda tugas. Para guru bekerja untuk mencerdaskan anak bangsa, dan para tendik bekerja untuk membereskan pekerjaan administrasi. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, ini memberikan angin segar bagi tenaga administrasi di sekolah, baik sekolah negeri maupun swasta, dan hal ini administrasi di sekolah negeri menjadi P3K 2024.
Diupayakan kiranya hal ini bisa terakomodir. Dia juga memberikan apresiasi kepada Dirjen Guru Tenaga Kependidikan GTK Kemdikbudristek Nunuk Suryani yang akan mengusulkan formasi P3K 2024 untuk guru dan tenaga kependidikan alias Tendik. Disampaikan bahwa kami apresiasi Bu Dirjen Nunuk yang peduli dengan guru dan Tendik. Mudah-mudahan tahun 2024 seluruh guru honorer dan tenaga kependidikan atau Tendik terakomodasi menjadi P3K penuh waktu. Pungkasnya. Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB mengungkapkan fakta bahwa jumlah honorer teknis administrasi sangat banyak. Sesuai data Badan Kepegawaian Negara atau BKN, jumlah honorer teknis administrasi sebanyak 700.000 orang. Itu jumlah yang telah tercover di database BKN. Angka tersebut menurut Deputi SDM bidang aparatur Kementerian Pan RB Alex Deni itu masih tinggi. Sebab kebijakan pemerintah saat ini adalah mengarahkan pada talenta digital. Kalau 700.000 honorer teknis administrasi diangkat PNS ya tidak mungkin. PNS yang sekarang saja mungkin akan dikurangi. Ini pernyataan Deputi Alex pada hari Minggu 5 November 2023. Dia menegaskan proporsi PNS di Indonesia saat ini sebanyak 38%-nya berada di jabatan pelaksana atau administrasi. Sementara dengan digitalisasi, banyak pelayanan publik yang mengarah pada sistem elektronik. Otomatis pekerjaan PNS di jabatan pelaksana ini jadi berkurang. Itulah sebabnya, kata Alex, mulai tahun ini pemerintah mulai mengurangi formasi jabatan pelaksana. Jika PNS administrasi pensiunnya 5 orang, maka gantinya hanya 2 orang. Jadi dibatasi Bapak Ibu. Selain itu, PNS di jabatan pelaksana ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan agar bisa menguasai jabatan lebih teknis. Nah, di PNS saja sudah kami buat begitu aturannya. Bagaimana bisa honorer teknis di administrasi kami angkat PNS? Ya, tidak mungkin, tegasnya. Sebagai solusinya, Kemenpan RB mengarahkan 700.000 honorer teknis administrasi ini untuk meningkatkan keahliannya. Jangan sekedar menguasai pekerjaan yang sifatnya administrasi. Nantinya mereka ini akan diarahkan ke pegawai pemerintah atau P3K, tentunya setelah pemerintah melakukan audit data. Sebab ujar Deputi Alex, cukup banyak honorer bodong yang ternyata masuk pendataan 2022. Apakah mereka diarahkan ke P3K penuh waktu ataupun paruh waktu? Dia mengatakan akan disesuaikan dengan kekuatan anggaran. Jadi itulah informasi Bapak Ibu terkait dengan bagaimana harapan para honorer Tendik yang diusulkan para perwakilan honorer ini dan respon dari Kemenpan RB terkait dengan bagaimana mekanisme ke depan untuk mengangkat para honorer ini. Yang menambahkan, pemerintah sudah memiliki semua data honorer dan akan diselesaikan secara bertahap setelah datanya benar-benar clear. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.